Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Love on Delivery 1994. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan adegan pada malam hari seorang pria telanjang bulat yang dihampiri dua orang polisi. Pria itu adalah He Jin Yin yang baru saja dirampok. Bukan dirampok seperti pada umumnya, ia memberikan semua barang miliknya termasuk baju yang dipakainya kepada orang yang meminta belas kasihan padanya karena anak istrinya belum makan dan tidak memiliki pakaian. EC 26324喺街口發現一件露體狂，唯有輕度弱智兼阻差辦公，即刻派架車嚟啊！講真，我正話真係好可憐喎！呢個世界有你呢咁嘅人啊，真係可憐。 Keesokan harinya, adegan berpindah ke Winky Cafe, tempat He Jin Yin bekerja. Dengan sepeda, ia datang ke restoran. Badannya pun penuh keringat setelah mengantar pesanan. Tiba-tiba ada pelanggan yang komplain karena di dalam mangkuk supnya ada lalat. Si bos kemudian menghampiri pelanggan dan sengaja membuat keributan menghabisi lalat yang kurang ajar itu, agar pelanggan pergi dengan meninggalkan uang mereka. He Jin Yin kemudian melanjutkan pekerjaannya, kini giliran mengantar pesanan ke sebuah pusat kebugaran. Tiba-tiba saat masuk ruang latihan judo, pipi He Jin Yin dicium oleh seorang wanita cantik yang bernama Grizzly. Sebelumnya, Grizzly diminta memberikan kado ulang tahun berupa ciuman kepada pelatih judonya. Tapi sayangnya, ia enggan melakukan itu kepada pelatihnya. Tak hanya itu saja, wanita cantik itu tiba-tiba malah mencium bibir He Jin Yin. Dan wanita itu juga mengajak He Jin Yin menonton konser Jackie Chan. Sontak hal itu membuat He Jin Yin hanya melongo sambil menelan ludah. Tapi sayangnya, ia menolak ajakan wanita cantik itu dengan alasan dirinya sibuk. Pelatih wanita itu pun terlihat emosi dan hampir menghajar He Jin Yin yang pergi digandeng wanita cantik tadi. Sesampainya di taman, wanita cantik itu meminta maaf kalau dia sebenarnya hanya bercanda melakukan hal tadi. Mendengar itu, kaki He Jin Yin pun langsung gemetar lemas. Sebelum mereka benar-benar berpisah, He Jin Yin menanyakan apakah soal nonton konser Jackie Chan juga bercanda. Wanita itu kemudian menyatakan sebenarnya dirinya ingin menonton tapi sulit mendapatkan tiket. He Jin Yin pun berusaha keras untuk mendapatkan tiket konser itu. Bahkan hingga mengorbankan hari liburnya untuk mendirikan tenda demi antri tiket konser Jackie Chan. Bahkan ia menolak tawaran $2.000 untuk bertukar antrian dan tawaran dari seorang wanita seksi yang mengajaknya bertukar antrian dengan makan bersamanya. Tapi sayangnya ia luluh ketika ada seorang nenek yang meminta tukar posisi demi tiket untuk cucunya. Saat loket dibuka, nenek itu ternyata membeli semua tiket dan He Jin Yin yang tepat berada di belakang nenek itu kehabisan tiket. Ia pun berusaha mengejar nenek tadi. Ternyata cucu nenek tadi adalah calo. He Jin Yin pun berusaha keras mendapatkan tiket sampai terguling dari tangga. Saat sudah memberikan uang, si calo malah ditangkap polisi. Gagal lagi usaha mendapatkan tiket Jackie Chan. He Jin Yin begitu frustasi dan sedih, tiba-tiba ada seorang pria yang memberinya 2 tiket, ternyata ia adalah Jackie Chan. Keesokan harinya, He Jin Yin datang ke pusat kebugaran dan menyelipkan tiket plus surat di sela roti telur yang diantarkannya. Bak ditinju di siang bolong, ternyata Grizzly tidak makan telur dan langsung berlalu. Tidak menyerah, He Jin Yin masih menawarkan roti itu kepada Grizzly.
Tapi tiba-tiba saja teman Grizzly memakan roti itu hingga habis. Setelah itu teman Grizzly memuntahkan tiket dan surat yang diselipkan He Jin Yin. Tiba-tiba He Jin Yin mendapatkan kabar jika Grizzly sudah menunggunya di halte bus untuk menonton konser. Seketika He Jin Yin pun sangat berbunga-bunga. Sok-sokan banyak gaya, He Jin Yin malah nyungsep saat akan menghampiri Grizzly yang sudah menunggu di halte. Bak jatuh tertimpa tangga, tangannya malah mengenai tai. Aduh, kasihan amat nih orang. He Jin Yin yang tangannya belepotan terpaksa menolak bersalaman dengan Grizzly. Bahkan saat memberi kado, tiba-tiba datang pelatih judo Grizzly dan menjabat tangan He Jin Yin yang ada nya itu. Mengetahui ada pelatih Grizzly pun marah dan akan memukul He Jin Yin. Ketika dipukul, malah kena muka Grizzly, bahkan hidungnya sampai berdarah. Karena merasa bersalah dengan Grizzly, He Jin Yin pun pergi memanjat tiang untuk meminta maaf dan menanyakan keadaan Grizzly karena ia sangat mengkhawatirkannya. Grizzly pun membuang kado pemberian He Jin Yin dan memintanya untuk segera pergi karena Grizzly tidak suka dengan pengecut. He Jin Yin pun kembali dengan hati yang sangat sedih. Keesokan harinya, He Jin Yin datang menemui pelatih judo yang sedang mempermalukannya di depan banyak orang. Ia terlihat begitu marah dan mempermalukan balik si pelatih yang mukanya penuh kotoran. Hampir saja ia diajar lagi oleh si pelatih, tapi tiba-tiba Grizzly datang dan meminta si pelatih menghentikan perbuatannya pada He Jin Yin. He Jin Yin pun pergi dengan hati yang sedih. Saat melewati lapangan bola, apesnya mukanya terkena bola dan dibuli. Tiba-tiba ia melihat baliho bertuliskan penyelamat pengecut. Ia pun mengetuk papan berwarna coklat dan tiba-tiba terbukalah sebuah warung dengan seorang bapak-bapak berkumis. Kemudian memberikan botol minyak dan meminta He Jin Yin mengoleskannya. Padahal bukan itu yang diinginkannya. Kemudian saat meminta uangnya kembali malah diberi jajan dan minum kaleng oleh si penjual. Melihat He Jin Yin yang menangis, penjaga warung itu pun memberikannya tisu untuk mengusap air mata dan memberikan saran agar He Jin Yin tidak galau lagi. Tiba-tiba setelah mukanya terkena bola, penjaga warung memberitahu jika dirinya jago kungfu. Kemudian menawarkan diri mengajari He Jin Yin kungfu dengan diskon 20%. Pak tua itu kemudian membawa He Jin Yin ke dalam rumahnya dan memperkenalkan dirinya sebagai teman sekelas Bruce Lee hingga berteman dengan Jackie Chan. Ia pun menunjukkan jurus dan kebolehannya yang sangat tidak jelas, bahkan hingga membuat He Jin Yin terkejut. Seperti tidak yakin, He Jin Yin pun berniat pergi, tapi sayangnya dihalang-halangi oleh Pak tua itu. Tiba-tiba dengan trik menipu menggeprek meja hingga hancur, Pak tua berhasil meyakinkan He Jin Yin untuk jadi muridnya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berlatih kungfu. Keesokan harinya, He Jin Yin mengawali hari dengan penuh semangat. Sebelum memulai bekerja, ia terlebih dulu berolahraga hingga membuat teman-temannya di restoran heran. Kemudian ia pergi ke tempat Pak tua untuk berlatih kungfu. Hingga suatu hari, He Jin Yin memberitahu Grizzly jika dirinya tengah berlatih kungfu. Tidak hanya berlatih di tempat Pak tua, He Jin Yin juga harus mempraktekkan belajar kungfunya di restoran hingga dimarahi oleh bosnya. Tidak cukup sampai di situ, He Jin Yin juga melakukannya di depan pelanggan hingga membuat kekacauan. Sampai-sampai bosnya yang marah pun mengusir He Jin Yin. Ia pun pergi ke tempat Pak tua yang menjadi guru kungfunya dan menceritakan jika dirinya dipecat dan ingin tinggal bersama gurunya itu. Kemudian Pak tua meminta He Jin Yin untuk berguling menuruni anak tangga, tapi sayangnya tidak dilakukan. Malah Pak tua yang jatuh terguling setelah berniat menghentikan He Jin Yin agar tidak melakukan hal itu.
Saat Pak Tua sudah terguling, He Jinyin pun muncul dengan santainya sambil membawa es krim. Di tempat lain, pelatih judo menemui Grizzly dan memberinya bunga untuk meminta maaf sambil merayu Grizzly. Grizzly pun tidak sengaja menampar laki-laki itu dan membuat kacamata bermereknya patah. Hingga perkelahian terjadi karena pelatih judo tidak terima dan minta ganti rugi. Tiba-tiba datanglah seorang pria berbaju hitam dan bertopeng kucing oranye Garfield yang meminta Grizzly untuk dilepaskan hingga menantang si pelatih judo. Pertarungan sengit pun terjadi antara pelatih judo dan pria bertopeng kucing oranye itu. Meski berkali-kali dihajar, pria bertopeng kucing itu bangkit lagi dan lagi. Sampai-sampai orang-orang yang menontonnya heran. Hingga akhirnya pendekar bertopeng kucing itu mengeluarkan jurus turbo menggelinding di tangga dan mengalahkan pelatih judo hingga babak belur. Ternyata pria bertopeng kucing itu adalah He Jinyin. Di depan cermin ia pun begitu bangga dan terharu akhirnya bisa menang. Tapi apes, tiba-tiba ia malah ditangkap polisi dikira anggota geng jahat. Di sisi lain, gosip pria bertopeng kucing menyelamatkan Grizzly dan telah mengalahkan pelatih judo itu pun tersebar hingga ke telinga Pak Tua yang lagi berak. Di ruang ganti cewek, Grizzly terharu telah diselamatkan oleh pria yang tidak dikenalnya. Sampai-sampai dengan mata berkaca-kaca, ia ingin bertemu dan berterima kasih. Tiba-tiba banyak pria bertopeng kucing Garfield yang mengejar Lee, termasuk bos He Jinyin dan Pak Tua guru kungfu He Jinyin. Di rumah Pak Tua, He Jinyin marah-marah karena merasa ditipu oleh gurunya itu. Hingga mereka terlibat percekcokan. Setelah itu, He Jinyin membayangkan sampai berkeringat apa yang akan terjadi jika ia jujur pada Grizzly, jika dirinya si pria bertopeng kucing itu. Ia membayangkan Grizzly tidak percaya karena tidak ada bukti dan semakin membenci dirinya. Tiba-tiba Grizzly muncul. Karena sudah takut dengan apa yang dibayangkannya, He Jinyin pun pergi berlari menghindari Grizzly. Grizzly masih penasaran siapa pria bertopeng itu dan memaksa He Jinyin memberitahunya. He Jinyin pun memberitahu Grizzly cara membalas kebaikan pria bertopeng itu dengan menciumnya. Saat He Jinyin sudah bersiap dicium, ternyata Grizzly mencium pria lain yang merupakan teman sekolahnya yang lama tinggal di Jepang. Pria itu mengatakan He Jinyin sampah dan meminta He Jinyin menjauhi Grizzly. He Jinyin begitu frustasi dan galau, duduk di tempat pembuangan sampah sambil bicara sendiri. Tiba-tiba ia bertemu Pak Tua guru kungfunya dan menceritakan jika Grizzly salah paham mengira temannya yang dari Jepang adalah pria bertopeng kucing. Ia pun meminta bantuan guru kungfunya itu untuk membantunya memberitahu Grizzly. Tapi gurunya enggan karena itu akan sia-sia. Tidak akan ada yang percaya jika pria bertopeng kucing itu adalah He Jinyin. He Jinyin sangat ingin membalas dendam karena disebut sampah. Ia pun mengajak gurunya pergi mengirim surat tantangan untuk ketua karate. Tidak sengaja He Jinyin dan gurunya melihat ketua karate di sebuah ruangan. Ketua karate itu begitu sombong dan membuat marah para ketua bela diri yang ada seperti judo, tinju, dan taekwondo. He Jinyin pun terkejut melihat kekuatan ketua karate yang mengalahkan para ketua bela diri tersebut. Melihat itu semua, He Jinyin pun berniat mengurungkan niatnya menantang ketua karate yang mengatainya sampah. Saat akan membakar surat tantangan, tiba-tiba ketua karate datang. Ia membeberkan fakta ternyata guru kungfu He Jinyin adalah orang hebat yang dijuluki pria otot iblis. Ternyata pria otot iblis itu menghilang ketika dikalahkan oleh guru ketua karate. Pria otot iblis yang merasa dihina pun meminta waktu sebulan untuk melatih He Jinyin untuk siap melawan ketua karate. Ketua karate memberi syarat jika He Jinyin kalah maka kungfu harus dihapuskan dan karate jadi nomor 1 di Elite Center. Pertarungan antara bocah kurir makanan dengan ketua karate pun diketahui oleh media, hingga mereka melakukan jumpa pers untuk mengumumkan pertandingan antara keduanya yang akan disiarkan di TV.
Dalam jumpa pers itu, ketua karate mengaku dirinya sebagai pria bertopeng Garfield yang menyelamatkan Grizzly. Mendengar itu, Grizzly pun terkesima. Sedangkan He Jinyin kesal dengan mata memerah hanya geleng-geleng kepala sambil menutup telinganya. Melihat kelakuan ketua karate dan Grizzly, He Jinyin pun sampai menangis darah nih guys. Tiba-tiba He Jinyin menggebrak meja dan mengatakan jika ketua karate berbohong. Ia meminta Grizzly jangan percaya pada ketua karate. Ia kemudian mengatakan jika dirinya lah yang menyelamatkan Grizzly waktu itu. Melihat muridnya dipermalukan, pria otot iblis tidak terima dan langsung mengatakan jika muridnya akan menunjukkan kekuatan tinju Cina kuno alias kungfu. Tiba-tiba saat tidur, Grizzly bermimpi jika pria bertopeng kucing Garfield adalah He Jinyin. Selanjutnya media mengabarkan jika latihan pria otot iblis dimulai. Ternyata bukan latihan yang bagaimana, ternyata mereka sedang makan dengan santai dan mengatakan itulah latihan mereka. Waktu berlalu dan kini tinggal 2 minggu lagi. Media terus mengabarkan latihan He Jinyin yang ternyata malah bersenang-senang dengan gadis-gadis di kolam renang. Di tempat lain ternyata ketua karate memantau latihan He Jinyin yang tidak jelas itu. Setelah di kolam renang lanjut dengan karaoke dan sauna. Hari pertandingan pun tiba. Stasiun TV mempersiapkan untuk pertandingan itu. Ketua karate yang baru datang langsung diserbu para media. Di sisi lain He Jinyin juga sedang mempersiapkan diri. Ia diberi jubah khusus oleh bosnya dulu di restoran. Grizzly yang sedang dalam perjalanan menuju tempat pertandingan membayangkan jika He Jinyin dicabik-cabik oleh ketua karate di atas ring. Karena khawatir, Grizzly pun berniat memberitahu He Jinyin untuk menyerah saja. Tapi sayangnya liftnya tiba-tiba mati. Pertandingan pun dimulai, semua sudah bersiap. Saat sedang sesi foto, He Jinyin tampil penuh percaya diri. Sedangkan ketua karate mulai berkeringat melihat kelakuan santai dan konyol lawannya itu. Pertandingan ronde 1 dimulai. He Jinyin menggunakan baju hitam dan ketua karate menggunakan baju berwarna putih. He Jinyin terlihat sangat santai, ternyata si otot iblis mengajari He Jinyin pertarungan psikologi. Karena secara ilmu, muridnya jelas kalah jauh dari ketua karate. Ketua karate mencoba menebak apa yang sedang dilakukan lawannya itu, kenapa memunggunginya. Sedangkan komentator yang kehilangan bahan komentar pun mulai ngelantur, hingga memancing emosi ketua karate. Hingga ronde 1 pun selesai. Kini ronde 2 dimulai. Dengan taktik menakut-nakuti, seperti biasa dengan taktik konyol justru bisa membuat He Jinyin memukul ketua karate. Untung saja ada jeda iklan saat He Jinyin hampir diajar ketua karate. Ronde 3 dimulai. Lagi-lagi He Jinyin dan timnya malah sibuk berdandan. Di ronde ketiga sepertinya pertandingan sesungguhnya. Tapi lagi-lagi jurus He Jinyin konyol. Ternyata otot iblis telah mengajari He Jinyin jurus menjepit lawan. He Jinyin pun bertahan dan melawan dengan jurus mengunci. Hingga ketua karate berniat menyerah. Hampir saja He Jinyin mati diajar ketua karate, tapi untungnya ronde 3 berakhir dan He Jinyin tetap hidup. Tiba-tiba Grizzly datang dan menghampiri He Jinyin. Ketua karate tidak terima dan menendang He Jinyin. Karena sikap ketua karate yang sangat arogan, maka ketua Eagle Claw bertindak akan mengundang semua anggotanya. Ketua karate yang sombong itu pun dikeroyok dan Grizzly yang khawatir menghampiri He Jinyin. Kemudian mereka pun berencana kabur. Tapi He Jinyin berubah pikiran dan kembali menantang ketua karate. Lagi-lagi He Jinyin mengeluarkan jurus menggelinding turbo sama seperti saat mengalahkan pelatih judo. He Jinyin kemudian dikerubuti wartawan dan berterima kasih pada gurunya, otot iblis. Kemudian He Jinyin mengatakan jika ia ingin mengajak Grizzly untuk menonton konser Leon karena ia sudah mendapatkan tiket dengan susah payah. Melihat itu, Grizzly pun berlari memeluk He Jinyin dan tiba-tiba mencium bibir He Jinyin.
Pak Camat makan jimat, dan film pun tamat.